ya. Ini harus saya kasih penopang kayu ini karena saking lebatnya ya, takut patah saya ini, karena rata-rata buahnya sudah 1 kilo lebih sahabat. Ini jenisnya Markus ya, sudah 1 kiloan lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari yang sedikit mendung ini, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan sebuah pengalaman ya, karena sekali lagi basically daripada bibit unggul Blitar 5758 berfokus kepada masalah pengalaman, begitu ya. Tetap lebat meskipun ditanam di dalam tembok ya. Ini luar biasa, banyak sekali sahabat-sahabat yang di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga tanamannya itu ada kemungkinan itu di pinggir-pinggir pagar rumah ya. Bagaimana ini bisa tetap berbuah lebat meskipun saya tanamnya itu dalam pagar tentunya ya, pagar tembok ini. Nah, ini pagar kolam ya sahabat. Tanaman khususnya alpukat ini sebenarnya mau ditanam dimanapun, dengan karakter tanah bagaimanapun ya, dengan cuaca ekstrim sekalipun, tetap bisa berbuah lebat ya. Syaratnya tetap ya sahabat, kalau saya 3 hal. Pertama, apapun budidaya kita itu diawali dari pemilihan bibit yang unggul, bibit yang berkualitas ya tentunya. Di luaran itu, poin kedua ada pengolahan lahan yang bagus ya. Sekali lagi terus akan saya sampaikan, pengolahan lahan yang bagus itu kalau saya biasanya minimal penanaman itu kita gali lahan itu minimal kita gali 60 kali 60 kedalaman 60 ya. Tanah galian tentu kita campur dengan beberapa bahan, diantaranya dolomit, juga ada kompos. Kalau saya pakai kotoran kambing yang sudah difermentasi ya. Tujuan difermentasi tentu agar nanti tidak mengganggu perakaran ya, karena proses fermentasi itu akan menimbulkan panas ya. Nah, panas itulah yang sekadang ya membuat masalah pada perakaran ya, sehingga pertumbuhannya nanti akan terganggu ya. Ini harus saya kasih penopang kayu ini karena saking lebatnya ya, takut patah saya ini, karena rata-rata buahnya sudah 1 kilo lebih sahabat. Ini jenisnya Markus ya, sudah 1 kiloan lebih ya. Oh, buahnya bukan kaleng-kaleng ini ya, sampai di atas sana itu atap itu. Mantap ya. Yang ketiga, perawatan tentunya sahabat. Saya secara prosedur yang saya lakukan, pupuk kandang terutama itu saya lakukan 3 bulan sekali sahabat ya. Takarannya seberapa ya, itu menyesuaikan tanaman ya. Kalau baru tanam tentu 30 sampai 50 kilo cukup lah ya. Tapi kalau sudah segede ini usianya 3,5 tahun sahabat, ini memang saya pendekkan terus. Manakala alpukat itu sudah selesai dipanen, saya selalu pangkas atas samping ya. Semisal ini ya, ini di video saya sudah ada waktu kemarin saya sudah panen. Ini yang ke atas pun sudah saya pangkas itu ya. Nah, sudah saya potong. Ini masih ada sisa buahnya ya, 1 biji lah, 1 kilo lebih ya. Ini juga sudah saya lakukan pemangkasan atas samping
karena di sini saya belum pangkas karena di sini masih ada buahnya ya. Ini saya tunggu sampai nanti saya petik, baru yang ke atas, yang menjulang ke atas ini akan saya potong ya, sehingga nanti akan pendek lagi. Nah ini lihat ya, sudah saya potongi ya. Ini ke samping maupun ke atas juga sudah saya potongi. Ini prosedur yang sudah kita lakukan bertahun-tahun sahabat. Kenapa? Pengalaman saya, alpukat itu kalau kita biarkan apa adanya, setelah panen pupuk lagi, semakin ke atas lagi ya, itu nanti secara ukuran buah akan menurun, secara jumlah buah juga akan menurun. Itu pengalaman saya. Karena apa? Karena alpukat ini sahabat berbuah di ujung daun ya. Saya pernah dulu waktu di melihat perawatan orang Thailand itu di Tulungagung. Jadi apapun tanamannya yang berbuahnya di ujung daun itu bagusnya ya. Kalau ingin buahnya maksimal, kalau ingin produktivitasnya tetap bagus, itu dipangkas ya. Kalau orang Thailand itu dihabisi ya. Artinya bagaimana dihabisi? Ya dipotong di sini ya, pendek sini. Ini dipotong. Jadi memang menunggu ya, menunggu 1 tahun, atau kita mengikhlaskan alpukat kita tidak berbuah 1 tahun, tetapi hasilnya lebih maksimal. Terbukti meskipun pada waktu itu yang dilakukan adalah kelengkeng ya. Jadi di Tulungagung Jawa Timur itu ada ya, di pabrik kacang atom Gangsar itu ya. Itu di situ ada sekitar 600 pohon ya kelengkeng. Itu dulu mulai dari bibit, yang nanam dan yang rawat sampai panen pertama itu dilakukan orang Thailand. Nah disitulah saya tahu bahwa orang Thailand itu ketika itu memberikan satu pemaparan contoh ya, bahwa kalau ingin kelengkeng apapun lah buah-buah yang ada di ujung itu kalau ingin bagus, usai dipanen itu dilakukan pemangkasan total. Tetapi saya tidak melakukan itu ya. Saya melakukan hanya saya potong ke atasnya, ke sampingnya, sehingga ini sudah mulai tunas kembali ya. Nah juga harus kita lakukan setelah panen itu sahabat, kita melakukan yang namanya rekondisi ya. Karena seperti orang baru melahirkan itu harus dipacu dengan nutrisi yang tinggi, sehingga kondisi badannya, kondisi pohonnya akan segera membaik. Ini sudah ya kita lakukan kemarin. Ini di bawah sini, di bawah batu-batu itu, ini sudah kita masukkan lagi 5 ya, 5 karung kali 30 kilo, jadi 150 kilo satu pohon ini ya. Sudah kita lakukan, kemudian kita tatai batu-batu itu ya. Ini sudah kembali ya, kondisinya sudah mulai pupus muda. Karena kalau kita pangkas cepat sahabat, tapi kalau kita biarkan usai panen, kita biarkan, wah lama sekali untuk recovery-nya ya. Kita pangkas samping atas. Nah itu nanti setelah kita lakukan pemupukan susulan ya, itu terutama pupuk kandang, itu nanti recovery-nya akan lebih cepat. Nah itu pengalaman saya. Yang kedua, perawatannya pastikan tanaman itu bebas dari yang namanya kutu-kutu daun ya, baik itu semut, baik itu itu kutu-kutu yang putih-putih itu ya. Nah itu biasa rutinitasnya kalau musim penghujan seperti saat ini kita lakukan sebulan itu 2 kali. Kalau musim penghujan kita semprot ya, fungisida maupun pestisida. Kalau di musim kemarau sebulan sekurang-kurangnya sekali lah sahabat ya. Itu rekomendasi saya, minimal itu sahabat. Kalau mau kita pacu per minggu itu tentu lebih bagus ya. Nah itu kenapa pohon ini meskipun ditanam dalam tembok tetap lebat. Ini bisa dilihat sahabat ya, masuk tembok sana ya. Ya memang ini dulu tanamannya lah, tetapi ini sudah kita kerjakan tembok-tembok ini sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi sekali lagi produktivitasnya tetap tinggi. Itu syaratnya memang sahabat perlu tahu bahwa di bawah sini ini daun terakhir ya, lurusnya dengan pojok ini. Ini kemarin sebelum kita timbun dengan batu-batu ini sudah kita masukkan pupuk kompos kisaran hampir 7 ya, 7 karung. Ini karena untuk 2 pohon sahabat. 7 karung ini rata-ratanya beratnya ya 30 sampai 40 kilo ya. Kita masukkan 7 atau 8 ya untuk 2 pohon ini ya. Ya alhamdulillah buahnya mantap, buahnya besar ya, karena ini memang Markus. Ini kalau di depan saya ini bisa hampir 2 kilo ini ya.
Ya, sudah mulai kelihatan agak tua sahabat. Ya, itu syarat-syaratnya kalau ingin ditanam dimanapun sebetulnya sahabat. Sekali lagi, khususnya untuk tanaman alpukat ini, cari bibit yang unggul, kedua pengolahan lahannya yang bagus, dan tiga keperawatannya. Kalau ketiganya jalan, insya Allah ya, mau ditanam dalam kondisi apapun dimanapun, insya Allah akan berhasil. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore yang cukup sedikit mendung ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.